Pelan-pelan. Aku sudah meramal. Dari bayi kembar yang lahir hari ini akan ada bintang keberuntungan. Kamu ngapain? Kamu siapa? Kamu gila ya? Dasar kampungan. Nyah, istriku lagi melahirkan di sana. Kamu malah ribut di sini. Dasar bodoh. Lahir anak laki-laki gemuk. Lucunya. Di perut istri kamu ada lagi satu. Mama lihat lagi. Jangan-jangan beneran kembar. Pak Pratama, gawat. Tanamanmu di ladang sudah mau mati. Kalau nggak hujan lagi, kita semua bakal mati kelaparan. Aduh, gimana nih? Lahir lagi satu. 2 cucu gemuk. Keluarga Pratama ada penerus. Hujan. Aduh, ambil. Dia bintang keberuntungan keluarga kita. Bukan. Dia bintang keberuntungan desa Sumber Angin. Aduh, bagusnya. Katanya waktu dia lahir, panen desa kita tahun itu gagal total. Kalau bukan karena adiknya yang membawa hoki, desa kita bisa-bisa banyak yang mati kelaparan. Jangan dekati dia ya, biar nggak tengah sial. Mawar, mau kemana? Lihat apa sih? Lihat lagi, akan kuobok mata kalian. Kalian 2 pria dewasa, di sini malah menggosipkan anak kecil. Gak punya malu ya? Wah, aku kaya raya. Sini cucu sayang, makan yang banyak ya. Kamu kan anak keluarga Pratama, bintang keberuntungan. Aku sudah bosan makan ini. Aku mau burger. Iya. Tunggu papa dan mamamu pulang. Mereka akan bawa kita ke kota. Kita makan tiap hari. Nenek, aku sudah bawa kayu bakar. Rizky, lihat siapa datang. Papa, mama. Papa. Sayang mama, kangen mama. Kongga. Bu, cepat berkemas. Rumah kita di kota sudah selesai direnovasi. Baik, kita pindah hari ini. Untung ada aku, bintang keberuntungan. Ayo Rizky, kita berkemas. Papa, mama, kalau pergi akan kembali lagi. Andi, tunggu kita sudah beres di kota, baru kita jemput kamu ya. Baik ya. Kenapa sayang? Kamu gak dengar omongan warga. Katanya dia pembawa sial. Kita tinggalin dia di sini aja. Minta tetangga jaga dia. Beres kan? Benar juga. Jangan sampai karena dia, nasib keluarga kita jadi rusak. Kapan berangkat? Aku mau ke kota makan burger. Ayo sayang. Papa, mama, jangan tinggalkan aku. Mama, jangan tinggalkan aku. Papa, mama, jangan tinggalkan aku. Pak, aku mau 2 manto. Nyah. Kamu biarkan bawa sial ini masuk kedai. Nggak takut kena sial. Dasar, orang tuanya saja anggap dia sial. Papa, mama pasti akan menjemputku. Mawar, kamu datang. 2 kue ya. Yang kutang dulu, ku kasih sekalian ya. Mana bisa aku terima uangmu? Dasar nggak tahu malu. Tiap hari dandan di sini menggoda pria. Berani-beraninya ngomongin aku di belakang. Ngurusin suamimu saja. Jangan biarkan dia meliriku. Ayo pergi. Lihat apa? Dasar bocah belum dewasa. Kasihan juga ya. Nih, bocah seumuran ini tega ditinggal di rumah. Orang tuamu sungguh gak tahu malu. Makasih, Tante. Aduh, apaan ini? Membuatku tersandung. Benar-benar emas. Jalan-jalan saja bisa dapat emas. Aku akan kaya raya. Ada emas ini, ibu bisa berobat. Dewi, kita sudah tak punya uang. Kamu ini
Aku kan anak kandungmu. Kamu malah kasih ganti rugi kakakku ke wanita itu. Bukannya ke aku kan? Ganti rugi kakakmu itu sudah kamu habiskan. Kukira siapa datang. Ternyata cuma penguntit. Memangnya kenapa? Ganti rugi kakakku. Aku mau habisin gimana pun. Justru kamu, perempuan tak tahu malu. Udah bikin kakakku mati. Malah main gila di desa. Ucapkan lagi, ku bobol mulutmu. Ya, ayo. Jangan berantem. Jangan berantem. Mawar. Apa-apa. Semua salahku. Aku jadi bebanmu. Bu, aku nggak apa-apa. Ini Aku nemu ini di jalan. kita punya uang. Beberapa hari lagi, aku akan bawa ibu ke kota untuk berobat. Mawar, kamu anak menantu ibu yang baik. Simpan emas ini untuk mahar kamu. Cari saja pria baik, nikah saja. Ibu sudah tua, ibu tak boleh jadi bebanmu lagi. Bu, aku janji pada almarhum Pak Jaya akan merawat ibu sampai tua. Ibu istirahat saja, aku masakan ibu. Entah, anak kecil Pratama itu bagaimana sekarang? Bu, aku keluar sebentar, ibu makan dulu. Mama, Andi sakit. Andi kangen kalian. Kok demamnya setinggi ini? Mama, Andi nurut. Andi akan jaga adik. Jangan tinggalkan Andi. Kasihan sekali anak sekecil ini, keluarga Yuni. Benar-benar tega sekali. Aku mau mama. Mamamu masih ada, belum pulang dari kota. Demamu belum turun. Mau kemana? Makasih tante merawatku. Aku pembawa sial. Kalau kalian rawat aku, nanti jadi sial. Aku pergi saja. Membawa sial apanya? Aku malah sudah 2 kali nemu uang. Mawar, anak ini makannya juga nggak banyak. Gimana kalau kita biarkan dia tinggal di sini? Dia juga bisa rumah ya, Mawar. Orang-orang di desa bilang kamu jahat. Tapi Mama tahu hatimu paling baik. Aku nggak sebaik itu kok. Aku lihat saja keluarga Pratama sudah kaya. Nanti kita sudah bantu mereka merawat anaknya bertahun-tahun. Tinggal di sini dulu saja. Tunggu orang tuamu datang menjemputmu. Makasih tante merawatku. Andi bisa banyak kerja. Aku ambilkan tante air. Nggak apa-apa, sayang. Hati-hati ya. Maaf, kok nggak hati-hati sih? Aku lapin ya. Mawar, Mama, kayaknya ada sensasinya. Bergerak. Mak, kakimu benar-benar bergerak. Mawar, ada kabar baik untukmu. Di desa besok ada guru pendidik baru. Kami mau pakai rumah tua kalian untuk asrama guru. Bonusnya 50.000 sebulan. Untung-untungan hari ini, kok datang terus-terusan ya? Bonus 50.000 sebulan. Aku bakal kaya. Bu, subsidi apa? Kok kamu kesini? Enyah. Subsidinya, cepat serahkan. Uang ganti rugi kakakmu sudah kamu habiskan. Sekarang kamu malah mau rebut subsidi ini. Kamu mau aku dan kakak iparmu hidup? Aku nggak peduli. Terserah kamu. Si sialan ini kok ada di sini? Aku dan kakak iparmu melihat anak ini sendirian di rumahnya. Kami jadi memintanya tinggal di sini sebentar. Apa? Kamu biarkan si sialan ini tinggal di rumah kita. Mau apa kamu? Enyah. Dewi. Kamu mau apa? Anak sekecil ini, kamu masih mau menindasnya? Kamu masih manusia nggak? Siti Mawar, berani juga kamu. Berani dorong aku.
Semua salahmu, si sialan. Cepat enyah. Enyah. Tolong, ada yang bisa bantu? Semua salah si bodoh Siti Mawar. Udah bikin kakakku mati. Masih kurang, jangan dengar. Malah biarkan si sialan ini tinggal di rumahku. Dia sengaja mau buat keluarga Melati punah. Siti Mawar, dengar ya, cepat usir si sialan ini dari sini. Juga, uang ganti rugi keluarga Melati, kembalikan semuanya. Tunggu. Aku kenapa? Bukan urusanmu. Dasar kamu, walau aku begini, aku takkan pakai uang ibu untuk nyawanya. Dibunuh. Tolong. Memang kamu yang kulempar. Kalau aku bunuh kamu hari ini, itu urusan keluarga kami. Orang lain jangan ikut campur. Si Siti Mawar ini benar-benar pemboros. Keluarga yang baik-baik malah jadi kacau. Lihat apa? Siapa berani bicara lagi? Nanti malam ku bongkar rumahnya. Siti Mawar, dengarkan aku. Kalau berani bawa pembawa sial ini ke rumah ini, langsung saja pindah dari keluarga Melati. Dewi, kalau bukan karena kakak iparmu, kita berdua sudah mati kelaparan. Jadilah orang yang tahu diri. Bu, semua gara-gara si sial ini. Kalau bukan karena dia, keluarga kita sekarang masih baik-baik saja. Kalau hari ini kamu usir dia, usir saja ibu bersamanya. Kalau gitu, cepat pergi sana. Betul. Kalian berdua memang sial desa. Aku memang pembawa sial. Tante baik sekali padaku. Aku tak boleh menyusahkan dia. Aku pergi saja. Pergi pun pergi. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Jangan pernah manfaatin kami lagi. Mawar. Ibu minta maaf, nak. Tenang saja, Bu. Ikut aku saja, Bu. Aku pasti takkan biarkan ibu kelaparan. Andi? Mana dia? Andi sudah lama mencari ayah dan ibumu. Mau membawamu ke kota. Ayo, ikut paman. Ayo, bukankah kamu kangen ayah dan ibumu? Paman antar kamu, yuk. Jangan berulah ya. Lepaskan aku gak mau ikut kamu. Andi. Tidak. Siti Mawar, kamu gila. Kamu sudah gila. Dasar tak punya hati. Berbuat jahat begini, gak takut umurmu pendek. Siti Mawar, dasi gila. Ayah ibunya nggak peduli. Kamu ini ngapain ikut campur? Kubunuh kau. Jangan ribut. Kok sampai berantem begini? Bangun. Siti Mawar, kamu nggak tahu diuntung ya? Aku usir bintang sial ini juga demi kebaikan desa kita. Usir bintang sial ini. Karena hari ini kalian semua ada di sini, kalian semua jadi saksi. Andi, kamu mau nggak mengakuiku sebagai ibumu? Kamu mau angkat dia jadi anak. Siti Mawar, kamu gila ya? Mawar, kalau mau angkat dia, pindah dari desa ini. Tapi aku bintang sial. Bintang sial apanya? Jangan dengarkan omongan mereka. Kalaupun kamu bintang sial, aku, Siti Mawar, punya nasib kuat. Aku tahan. Aku mau. Anak baik, berlututlah, sujud padaku. Panggil aku ibu. Mulai sekarang, kamu anakku, Siti Mawar. Di desa ini, takkan ada yang berani ganggu kamu. Ibu. Anak baik, mulai sekarang, kamu anakku. Di desa ini, siapapun yang berani ganggu kamu, akan kubuat dia menderita. Mawar, karena kamu tetap mau adopsinya, maka segera pindah. Tenang saja, kami pasti pindah jauh-jauh. Takkan mengganggu kalian. Andi, yuk. Siti Mawar, beraninya kamu bawa pembawa sial ini ke rumah? Siti Mawar, kamu tuli ya? Aku bicara sama kamu nggak dengar ya? Bu, ibu beneran mau ikut dia? Aku kan anak kandung ibu. Jangan-jangan ibu mau dia yang merawat ibu. Dewi, selama ini selain hanya menganggur di rumah dan menghisap darahku, apa kamu pernah berbakti padaku? Semua itu karena kakak iparmu yang merawatku. Ini 50.000. Ini untuk memutuskan hubungan kita. Mulai sekarang kita jangan saling bertemu lagi. Kalian, bagus. Kalau kalian pergi sekarang, nanti meski memohon, jangan harap bisa kembali. Jalan.
Bu, Andi, kalian tunggu di sini dulu. Aku akan bersihkan rumah tua ini. Masih bisa dihuni. Mawar, ibu jadi bebanmu. Ibu, Jangan bilang begitu, Bu. Nak, antar kakek istirahat ya. Permisi, ini asrama guru pendamping. Nggak apa-apa. Saya baru di sini, guru pendamping. Saya Darmawan. Saya Irawan Darmawan. Permisi, ini asrama guru pendamping. Di sebelah. Berarti kita tetangga. Permisi, nama Anda? Saya Siti Mawar. Semua panggil saya Mawar. Pak Guru, kok Anda di sini? Datang kok nggak bilang-bilang? Siti Mawar, di desa kamu biasa mesra dengan pria, ya sudah. Pak Guru itu kan anak pintar dari kota. Jaga sikapmu. Dia itu bukan orang yang bisa kamu idam-idamkan. Saya rasa Anda salah paham. Tadi kami sebenarnya... Pak Guru, dia itu dari desa kami, janda terkenal. Kalau ada pria, langsung nempel. Jangan dekati dia. Saya rasa Anda salah paham tentangnya. Bukan cuma itu. Dia juga adopsi bintang sial desa kami. Aku takut pengaruhnya, jadi suruh mereka pindah. Nggak nyangka malah tinggal di sebelah Anda. Berarti dia baik hati. Bu, makan. Andi mana? Andi masih tidur. Nanti kalau sudah bangun, aku ajak dia ke gunung mencari sayur liar. Bu, kakinya sudah bisa gerak. Nanti aku antar ke kota untuk periksa lagi. Mawar, kamu terlalu berat. Ibu sudah tua. Jangan sia-siakan uang, gak usah diobati. Bu, kalau kakimu nggak diobati, ada banyak kerjaan di rumah. Aku bisa mati capek. Bu, cepat sembuh ya. Bantu aku sedikit. Apa saya mengganggu makan kalian? Pak Guru, kamu ada perlu apa? Saya nggak bisa masak. Jadi saya mau minta tolong kalian masakin saya. Saya nggak pilih-pilih. Saya bisa bayar. Jadi nanti kalau kalian masak, tambah 1 porsi saja. Ini nggak enak deh. Gak apa-apa. Ini untuk kalian. Terima saja. Dari keluarga saya nggak bisa masak. Kalau disimpan sia-sia. Bukan itu maksud saya, Pak Guru. Nama baikku di desa ini kurang bagus. Kamu kan terpelajar. Aku takut kamu jadi bahan omongan. Justru karena saya terpelajar, jadi saya punya kemampuan membedakan benar dan salah. Saya tak peduli omongan orang. Lagi pula, saya rasa kamu tidak seburuk yang mereka katakan. Gak apa-apa. Ini untuk kalian. Terima saja. Permintaan saya hari ini memang agak lancang. Saya permisi dulu. Pak Guru, makan di sini saja. Aku goreng telur lagi. Kalau kamu panas, pulang sendiri ya. Mama, aku nggak panas. Mama, minum. Tanganmu kotor semua. Kotor banget. Kamu minum sendiri ya. Lihat Mama dapat apa? Ginseng sebesar ini. Bisa laku banyak uang. Di, kamu bawa keberuntungan ya. Kenapa belakangan ini, semua yang Mama dapat itu baik-baik saja? Obat-obatanku. Siapa suruh bilang keluarga kami obatnya tidak bagus? Dengar ya, obat dari keluarga suamiku khusus untuk keluarga Darmawan. Tahu nggak? Aku akhirnya tahu. Anak ini, kenapa masih kecil, sudah begitu bandel. Ternyata, kalianlah yang jadi teladan buruk. Aku ini pembawa keberuntungan. Berani kau maki? Aku sarankan, sebaiknya minta maaf pada anakku sekarang. Kalau tidak, di jalan ini, aku pastikan kau tak akan bisa berada di sini lagi. Kalian sekeluarga ini benar-benar tidak masuk akal. Tak bisa dibahas. Kalian tahu nggak, obat-obat ini bisa selamatkan berapa banyak orang. Dasar kakek tua, udah tabrak, memangnya mau apa? Lagian, Rizky kami itu pembawa keberuntungan. Dia menginjak obatmu, itu kan memberi keberuntungan. Kamu untung malah ngotot di sini. Dasar kakek tua, masa takut kami nggak mampu bayar daun rongsokmu? Kalian tahu nggak siapa aku?
Aku peduli siapa? Dasar tua bangka, mau cari masalah ya? Kalian menindas seorang kakek tua sudah keterlaluan ya. Siti Mawar. Lihatin terus. Lihat sampai mati ya. Mata kamu melotot. Kenapa? Di desa main serong belum cukup, malah ke kota main serong juga. Dasar jalang. Semuanya, tolong saksikan. Di sini ada orang siang bolong-bolong menindas orang tua. Keluarga ini kok tak tahu malu sekali. Kakek ini kerja keras mengeringkan obat-obatan, malah dihancurkan oleh dua penipu ini. Siti Mawar, kamu mau apa? Aku mau apa? Kakek ini kerja keras mengeringkan obat-obatan. Bayar semua, kalau tidak aku pulang ke desa dan akan kubongkar perbuatan kotor kalian berdua ke semua orang. Ya, jangan banyak omong. Ya sudah, bayar. Bukan nggak punya uang, berapa? Bilang. Di antara obat-obatan yang kalian hancurkan, ada ginseng 100 tahun, minimal 10 juta. Dasar tua bangka. Kamu sudah gila uang ya? Main tipu ya? Jangan sampai segitunya. Awas, aku laporin kamu. Kalian juga jual obat. Coba lihat sendiri. Seimbang nggak dengan harganya? Ini ginseng 100 tahun. Dengan kondisi begini, harganya pasti lebih dari 10 juta. Bisa sampai 100 juta. Nggak mungkin. Cepat bayar, kalau enggak aku laporin. Dasar pembawa sial, kok kamu di sini juga? Pantesan, kenapa hari ini sial banget? Ternyata kamu pembawa sial. Kenapa kamu gak bisa hilang-hilang? Di rumah saja sudah bikin kami sial. Masih kurang, malah ikut ke kota bikin kami sial. Aku bunuh kau. Lina Mawar, kalian jahat meninggalkan anak di rumah sendirian. Sekarang Andi sudah menganggapku ibunya. Kalau berani pukul anakku, ku buat wajahmu hancur. Lihat semua. Anakku yang baik-baik saja. Sudah ku cari lama. Malah mau direbut sama jalang ini. Direbut. Lina Mawar, jangan sok-sokan di sini. Siti Mawar. Andi Pratama itu aku yang lahirkan. Rawat dia. Sudah minta izinku? Mau rawat dia? Boleh. Bayar dulu 10 juta biaya adopsi. Kalau enggak, kulaporkan kamu atas peredaran anak. Aku merebut. Kalau bukan aku yang beri makan anakmu, makanan. Anakmu sudah mati kelaparan. Aku tak minta uang dari kalian berdua, malah kalian yang menuduhku. Semua, lihat sini. Anakku yang baik-baik saja. Sekarang karena wanita ini, malah tak mau mengakui ibunya sendiri. Semua, lihat sini. Kok bisa ada keluarga tak tahu malu yang bicara sembarangan dan membalikan fakta? Sudah. Asalkan kalian tak menyulitkan dia, aku tak minta 10 juta itu. Tak usah dibayar. Oke, kamu yang bilang. Siti Mawar. Karena anak sial ini kamu yang adopsi, berarti dia anakmu. Deal. Nanti dia tak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Pratama. Biar nanti tak menyesal dan datang cari untung. Tenang saja, aku, Siti Mawar, tidak akan pernah melahirkan anak lalu tak membesarkannya. Nanti kalau Andi sukses, jangan harap bisa ikut untung. Cuma anak sialan ini masih mau jadi kaya lewat dia. Cih, nanti jangan sampai seperti suamimu yang pendek umur. Mati kena sialnya. Aku ini pembawa hoki. Sayang Mama. Pak Tua Darmawan, terima kasih atas bantuan Anda. Tapi 10 juta ini bukan jumlah kecil. Sama-sama. Tanpa Anda, aku tak tahu bagaimana menghadapi keluarga yang mengganggu ini. Sayangnya, ginseng 100 tahunku ini. Ginseng. Pak Tua, kebetulan hari ini aku baru gali ginseng. Silakan lihat. Ini bukan hanya ginseng 100 tahun, tapi juga ginseng 100 tahun terbaik. Nilainya minimal 100 juta. Kok bisa? Ginseng 100 tahun bukanlah wortel. Kok bisa? Bisa kamu temukan semudah itu? Mahal sekali. Nah, ginseng ini jual ke kakek ya. Tapi sekarang kakek nggak punya uang segitu. Kakek kasih 10 juta sebagai DP. Sisanya kakek kasih surat utang. Nanti kalau ke kota lagi, ke klinik keluarga Darmawan, minta saja ke orangnya. Klinik Darmawan? Jangan-jangan Anda tabib legendaris, Tuan Darmawan? Benar saya. Mana mungkin.
Tabib legendaris Tuan Darmawan di klinik rongsokan begini. Siapa percaya? Dasar buta. Katanya Tuan Darmawan ahlinya akupunktur luar biasa. Tanganmu sangat kuat. Dengan satu tackle, dia bisa memecahkan cangkir. Anda benar-benar Tuan Darmawan? Meskipun kalian jual obat, tapi kalian jual barang rusak dan curang beratnya. Apa kalian sadar ini akan membahayakan banyak pasien? Klan Darmawan takkan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu. Jangan, Tuan Darmawan, Tuan Darmawan, saya sungguh salah. Mohon jangan tolak kami, ampuni kami kali ini. Kalau Tuan tak mau berbisnis dengan kami, keluarga kami hanya bisa lapar. Orang sepertimu yang licik kalau berbisnis dengan kalian pasti akan celaka. Aku tak mau lihat kalian lagi. Jaga diri kalian. Habislah. Semua salahmu, Jalang. Gak ngajarin anak baik-baik, sampai bikin masalah sebesar ini. Cepatnya. Nah, ginseng ini berapa harganya? Tuan Darmawan, saya tak bisa terima uang Anda. Mana bisa begitu? Kalau begitu, bukankah saya memanfaatkan Anda? Tuan Darmawan, saya mau minta tolong Anda untuk mertua saya. Periksa kakinya. Ginseng ini, anggap saja ini biayanya. Bagaimana? Ini... Kakek Darmawan, tolonglah ibu. Ibu selalu bekerja keras. Baiklah, bertemu kamu di sini hari ini. Artinya kita berjodoh. Aku bantu kamu. Periksa mertuamu. Untuk memuaskan niat baikmu. Tapi ginseng ini, aku ambil uang ini dulu. Saya tak bisa terima, Tuan Darmawan. Saya tahu, kalau meminta Anda keluar sekali, biayanya 100 juta. Anda sudah setuju membantu mertua saya. Mana bisa saya terima uang Anda? Cepat terima uangnya. Saya sungguh tak bisa terima. Kalau sampai tersebar, akan jadi saya memanfaatkan Anda. Kalau Anda tak terima, saya tak akan periksa mertua Anda. Yang ini cukup. Tuan Darmawan, terima kasih banyak ya. Lain kali, kalau kalian dapat obat herbal lagi, ingat saja saya. Makasih kakek. Kakek baik. Semoga sehat selalu. Baik sekali. Hari ini makan enak. Siti Mawar, tak tahu malu ya? Kamu baru buang air besar ya? Ngomongnya kotor. Ini rumahku. Kamu tak diterima. Enyah, enyah, enyah. Kamu pergi tanpa membawa uang. Baru ke kota, sudah punya uang. Uang belanja ini dapat... Jangan-jangan berani ngomong ngawur lagi. Kupotong mulutmu. Kenapa? Benar kan? Merasa malu jadi marah. Berani kamu berbuat, tapi tak berani dibilang. Aku mau ngomong. Aku akan kasih tahu seluruh desa kalau Siti Mawar memang orang macam apa. Berani ngomong kotor lagi. Kalau tak kubuat kau tunduk, aku bukan Siti Mawar. Yah, datanglah. Siapa takut? Bu Siti. Antem. Lepaskan aku. Kalau hari ini dia tak tunduk, aku bukan Siti Mawar. Pak Guru? Baik. Beraninya kamu goda Pak Guru. Pak Guru, jangan sampai tertipu oleh si pelakor ini. Dia itu, hidupnya tidak senonoh. Semua desa tahu. Berani bicara lagi ya. Pak Guru. Pak Guru, maafkan kami. Sungguh memalukan. Semua salah. Siti Mawar yang bodoh itu. Sifat Bu Siti, saya lihat sendiri. Saya percaya pada penilaian saya sendiri. Pak Guru, saya sungguh tidak bohong. Semua yang saya katakan benar. Dewi, kedepannya jaga ucapan dan tingkah laku. Kalaupun cuma rumor, itu bisa menyakiti orang lain. Cepatnya. Siti Mawar, Jalang, awas kamu. Pak Guru, maafkan saya. Minum ya. Pak Guru, kok Pak Guru berkeringat banyak? Sore nanti saya harus siapkan kelas. Ada urusan, saya duluan. Bangun pagi sekali. Pak Guru, ini apa? Aku kebetulan lewat, jadi kubawakan. Pak Guru, Anda tidak perlu melakukan ini. Anda sarjana dari kota.
Aku cuma janda. Aku tak pantas untukmu. Bu Siti, saya tulus suka kamu. Saya tak peduli itu. Kalaupun kamu tak peduli, apa keluargamu juga tak peduli? Kalau kamu pergi dari desa Sumber Angin, masih punya masa depan cerah. Aku tak boleh jadi bebanmu. Jangan khawatir, keluargaku sangat terbuka. Asal aku suka, mereka pasti mendukungku. Pak Guru, suka itu berharga berapa? Suka bisa jadi nasi. Dulu aku baik padamu itu karena aku merasa kamu masih berguna. Tapi di desa Sumber Angin, aku hanya perlu melambai. Pasti ada pria yang bawa air dan potong kayu. Kamu pikir kamu siapa? Bukan begitu. Aku tahu kamu bukan begitu. Lalu, aku ini siapa? Kamu di desa ini sudah lama tinggal. Reputasi Siti Mawar ini, apa kamu masih tidak tahu? Pak Guru. Sudah kubilang begini, kamu masih tidak mengerti. Kamu cuma guru. Bisa dapat berapa uang? Bisa bawa aku pergi dari sini ke kota untuk hidup enak. Kalau tak bisa, beraninya bilang suka aku. Kok kamu bisa begini? Siapa suruh kamu buta? Sekarang sudah tahu. Kenapa belum cepat pergi? Pak Guru, jalan baik-baik. Ada apa ini? Cepat sekali. Nggak tahan hidup di desa ya? Kakek, di desa Sumber Angin, aku ketemu seseorang yang kusuka. Wah, itu kan bagus. Anak siapa? Tapi dia seorang janda. Di sisinya ada seorang tua dan seorang anak. Seorang janda dan membawa seorang tua dan anak. Apa kamu merasa dia nggak pantas untukmu? Atau merasa akan meremehkan latar belakang mereka? Kakek, aku enggak. Kamu lupa waktu kecil. Apa pelajaran kakek untukmu? Keluarga Darmawan. Sejak kapan jadi keluarga yang suka meremehkan orang dan hanya mengincar status? Asal orangnya beradab, dia pantas dihormati. Kakek, aku enggak merasa dia enggak pantas untukku. Dia tegar dan baik. Aku yang enggak pantas untuknya. Tapi dia takut statusnya akan jadi bebanku. Makanya dia bilang banyak hal yang menyakitkan. Tapi aku tahu, dia bilang itu hanya ingin aku menyerah. Itu justru membuktikan kalau dia baik hati. Dia memang orang baik. Begini saja, kakek kebetulan mau ke desa Sumber Angin. Biar kakek yang membujuknya untukmu. Kakek akan jelaskan kalau kita bukan keluarga yang mementingkan status. Bagus sekali kakek. Tapi kakek mau ke desa Sumber Angin buat apa? Dulu kakek janji sama seorang gadis untuk mengobati keluarganya. Waktu kakek sedang kesulitan, dia membantuku. Dia juga anak yang berbakti. Makanya kakek setuju membantunya. Kalau gitu, ayo berangkat kakek. Ayo. Bu, kenapa? Bangun, Bu. Mawar, maafkan ibu. Ibu tak bisa halangi Dewi. Dia bawa Andi pergi. Apa? Andi? Andi, kamu kemana? Kamu bawa anakku kemana? Dasar kamu, bicara harus ada bukti dong. Kamu lihat dari mata mana aku bawa Andi pergi. Lucu sekali ya. Kalau ngawur lagi, awas aku laporin kamu fitnah. Kalau anakku sampai kenapa-napa, aku akan balas dendam. Aku tak akan melepaskanmu. Oke, sini dong. Kalau berani pukul aku lagi, awas. Aku akan membuatmu seumur hidupmu tak akan bisa lihat anakmu. Dewi, aku mohon Dewi, kembalikan Andi padaku ya. Andi baru 5 tahun. Kalau ada masalah, cari aku saja. Dia baru 5 tahun. Kenapa kamu cari masalah dengannya? Kamu mau uang kan? Berapapun, akan kuberikan. Katakan saja. Siti Mawar, tak kusangka kau bisa begini. Kamu mau tahu si sialan itu di mana kan? Oke, kalau gitu, tampar saja wajahmu. Tampar, nanti ku kasih tahu di mana dia. Siti Mawar, kan ku bilang, kamu memang tak tahu malu. Kenapa? Bukannya dulu sombong, sekarang jadi begini ya? Sudah ku tampar. Andi di mana? Mohon kembalikan dia ya. Aku cuma bercanda. Aku tak akan kasih tahu. Di mana Andi? Aku suka kamu begini, begitu memohon. Andi, kamu di mana? Kamu tak mau ibu lagi. Andi,
Kamu di mana, Andi? Itu dia, wanita yang menolongku. Kebetulan sekali, kakek. Dia yang kakek maksud, yang kucintai. Ayo. Pak Guru. Pak Guru, tolong selamatkan Andi. Warga desa membawa Andi pergi. Aku tak tahu mereka bawa kemana. Ada apa? Apa yang terjadi? Tenanglah, pelan-pelan. Kata mereka, Andi itu pembawa sial. Semua sumur di desa jadi kering. Mereka menculiknya. Aku tak tahu dibawa kemana. Tolong selamatkan dia, iya. Kok bisa ada hal seperti ini? Warga desa ini bodoh sekali. Aduh, tadi waktu kita datang, di dekat sumur desa, ada banyak orang. Jangan-jangan mereka mau. Ayo, cepat ke sana, ayo. Gak ada air sama sekali. Iya, itu si pembawa sial. Betul. Benar. Pak Guru, ngapain kalian kesini? Dewi, kalian menculik Andi. Pak Guru, baru saja kami menculik Andi. Langitnya langsung hujan. Menurutmu, dia bukan pembawa sial? Kalian bodoh sekali. Saya datang mengajar di desa kalian untuk memberimu ilmu dan pengetahuan, untuk mematahkan pemikiran kuno kalian. Tak kusangka, kalian malah karena salah tuduhan, bahkan anak kecil pun tak luput. Aku mohon, tolong kembalikan Andi padaku. Sumur kering itu sendiri sangatlah wajar. Hari ini di desa kalian, saya sudah periksa. Desa kalian kekurangan air karena 2 hal. Pertama, topografi. Kedua, iklim. Saya sudah melapor dan memberikan solusi yang layak. Desa kalian nanti tak akan kekurangan air lagi. Pak Guru, maaf. Kami sebelumnya tak tahu. Kami salah. Iya, kami salah. Kami tak tahu. Lihat, sekarang hujan. Kami aman. Setelah tahu, jadi lega. Dewi, kamu. Pak Guru, saya sungguh salah. Saya cuma gak suka sama Siti Mawar. Makanya mau kasih dia pelajaran. Pak Guru, saya sungguh salah. Saya gak akan berani lagi. Ibu. Andy. Di sini ada yang diduga menculik anak. Ikut saya. Itu dia. Pak Guru, saya sungguh salah. Kak, saya nggak berani lagi. Mohon, maafkan saya. Kakek. Andi sama papa mama datang jenguk kakek. Sini, kakek gendong. Aduh, Andi makin berat. Kakek udah nggak kuat. Ini semua karena kakek. Seharian ini kakek cuma beliin dia jajan. Kakek manjain dia lagi. Sayang, ini yang terakhir. Andi, setelah ini, sebulan ini jangan makan lollipop ya. Papa ketakutan, Mama. Kakek, lihat obat-obatan ini. Kak, kalian datang. Gimana, Dewi? Di sini sudah terbiasa. Kakek baik banget sama aku. Dia juga ajari aku banyak. Masih harus berterima kasih. Dulu aku benar-benar gak tahu diri. Tapi kamu masih mau memaafkanku. Setelah aku bebas, kamu suruh kakek terima aku jadi murid. Aku sangat berterima kasih. Yang penting sadar dan bertobat. Lagi pula, kita ini kan satu keluarga.